Kita ke informasi langkanya solar bersubsidi yang ternyata sudah bertahun-tahun menghantui pengusaha truk di Indonesia. Para pengendara truk pengangkut bahan kebutuhan pokok harus pasrah, hanya dapat mengisi BBM sesuai kuota dan waktu pengisian. Yang tak jarang mereka terpaksa membeli solar dengan harga normal yang berimbas naiknya tarif distribusi barang bahkan hingga 50%. Antrian truk di sejumlah SPBU itu menjadi pemandangan yang jamak terlihat belakangan ini. Langkanya solar bersubsidi membuat pengemudi truk rela antri untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan solar bersubsidi ternyata bukan hal baru. Di luar Jawa, langkanya solar bersubsidi ini sudah dirasakan pengusaha truk selama bertahun-tahun. Bahkan sejumlah SPBU hanya bisa menjual solar bersubsidi hingga pukul 12 siang, itu pun sesuai dengan kuota. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO, Gemilang Tarigan menduga, kelangkaan ini terjadi karena adanya permainan oknum industri besar yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan solar bersubsidi. Semua daerah yang mempunyai pertambangan, yang mempunyai perkebunan, yang BBM bersubsidi ini hanya ada sampai jam 12 siang, Mas. Selesai itu habislah. Karena akan terjadi pelangsiran oleh oknum tertentu di sana. Dan ini nggak bisa ditanggulangi kelihatannya. Bisa mengantri sampai 2-3 hari. Jadi memang ini problema. Jadi kalau selama ini kalau udah masalah seperti ini, paling tidak solusinya kita gunakan backslide, artinya yang harganya 2 kali lipat pasti berisiko kepada ongkos angkut yang harus kita tanggung naik, berarti kan inflasi juga naik. Gemilang berharap pemerintah dapat memperketat penjualan solar bersubsidi dengan menerapkan sistem digital penerima BBM subsidi untuk mengantisipasi kebocoran lagi. Tahun 2022 ini pengadaan solar subsidi dialokasikan sebesar 15 juta kiloliter. Namun karena adanya penggunaan kuota 10% lebih cepat pada Februari lalu, dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan susulan. Terlebih menjelang akhir tahun diprediksi ada mobilitas masyarakat jelang Idul Fitri. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno, idealnya alokasi solar subsidi bisa mencapai 17 juta kiloliter atau bertambah 2 juta kiloliter dari alokasi sebelumnya. Kami juga minta agar kenaikan alokasi dari solar itu bisa ditingkatkan. Saat ini kurang lebih 15 juta kiloliter per tahun solar subsidi, kita minta agar bisa dinaikkan menjadi 17 juta kiloliter. Ya, mengingat kebutuhan di dalam negeri sangat tinggi. Melalui websitenya, Pertamina telah memperinci kriteria konsumen yang berhak mendapatkan solar bersubsidi, mulai kendaraan pengangkut usaha mikro, pertanian dan perikanan, hingga penerangan panti asuhan serta puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.